Halo Scorpio, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang jodoh ya. Dan kita akan coba lihat tanda-tanda dia yang akan menjadi jodoh kamu. Seperti apakah itu? Kita akan coba bahas di sini. Tapi ingat ya buat Scorpio, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Scorpio, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini ya. Dan semoga bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku berharap buat Scorpio semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, inilah tanda-tanda dia yang akan menjadi jodoh kamu. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kita akan lihat dulu ya zodiak-zodiak yang akan terkoneksi dengan kamu. Ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Gemini, Leo, ya, Sagittarius, dan Aries, Leo, Sagi. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, nah cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke. Jadi sebelum aku melanjutkan tentang jodoh, itu memang di tangan Tuhan ya. Jodoh itu sudah diatur oleh Tuhan. Tapi nggak ada salahnya juga kita melihat tanda-tanda itu. Terkadang kita juga pernah ketemu dengan orang yang salah. Nah, kalau kita merasa dia bukan jodoh kita akan merasakan. Makanya di sini kita perlu pengetahuan untuk melihat apakah dia akan jadi jodoh kita atau tidak. Terkadang kan ada juga ya, orang udah nikah tapi lalu terpisah. Berarti jodohnya nggak panjang. Ya mungkin waktu itu ya kita menilai seseorang itu karena apa? Mungkin karena bodinya, karena wajahnya, karena kekayaannya gitu ya. Nah, jadi di sini kita akan lihat seperti apakah tanda-tanda kalau dia itu memang jodoh kita atau orang yang kita pilih gitu ya. Oke. Ada justice. Ya, dia akan selalu berbuat adil kepada kamu. Dia selalu akan mungkin menjadikan kamu itu ratu, menjadikan kamu itu orang yang selalu bahagia ya. Dia tidak akan pernah memberatkan ya sesuatu hal kepada kamu. Intinya dia tidak akan menyusahkan kamu gitu loh. Baik itu mungkin kamu laki-laki ataupun perempuan ya. Dan dia akan selalu menyeimbangkan hidupnya dengan kamu. Dia akan ngerasa kalau kita itu ya mungkin punya chemistry, kita tuh soulmate, kita banyak persamaan begitu ya. Nah, jadi kalau itu yang dirasakan oleh seseorang ya, yakinlah dia akan menjadi jodoh kamu. Karena jika seseorang sudah memberikan keadilan kepada kita, apalagi membawa kita kepada suatu kondisi yang begitu baik gitu ya, begitu bahagia, maka ya itu bisa dikatakan orang yang mungkin berpotensi untuk menjadi jodoh kita, itu adalah pilihan yang baik buat kita. Ya, terkadang kan kita juga bisa salah memilih ya, memilih orang yang tidak tepat, entah itu karena egonya kita, karena arogannya kita, atau kita melihat seseorang itu dari sudut pandang yang mana gitu ya. Tapi kalau kita melakukan semua itu dan menginginkan seseorang itu karena Tuhan ya, ya maka Tuhan akan memudahkan jalannya kita. Oke? Nah, lanjut. Jadi tanda-tanda seseorang itu akan menjadi jodoh kita, ada Page of Cup. Dia akan selalu fokus kepada kamu. Dia tidak akan mengabaikan kamu ya. Dia tidak akan cuekin kamu ya. Arti kata dia akan fokus kepada kamu. Misalnya nih dia punya teman atau punya saudara gitu ya. Terus di dalam komunitas itu ya, mungkin ada satu hal yang terjadi. Ya mungkin apalah gitu ya. Mungkin kamu terjatuh atau dia terjatuh atau orang terdekat dengan dia terjatuh atau temannya terjatuh ya. Dia akan memfokuskan kamu dulu nih. Dia akan menyelamatkan kamu dulu ya. Karena dia merasa kamu itu dia juga heran terkadang ya, "Kok bisa ya aku menyelamatkan kamu dulu, sementara ada saudara aku, ada sepupu aku gitu ya, ada adik atau abang aku gitu ya, tapi aku lebih cenderung untuk membantu kamu dulu," gitu loh. Nah, itu adalah salah satu fokusnya dia ke kamu, dia fokus ke kamu. Jadi bisa dikatakan, kamu mungkin tidak akan, hidup sengsara bersama dia. Dia akan memperjuangkan apa yang membuat kamu bahagia di sini. Oke? Nah, ini dia.
Ini Cancer, Pisces, Scorpio ya. Zodiaknya. Apalagi di sini yang akan terbaca. Seseorang ini akan lebih berhati-hati ya, lebih berhati-hati ya untuk mendekat ke kamu, dia untuk menjaga perasaan kamu ya. Dia tidak ingin hati kamu terluka mungkin dengan omongannya dia, dengan tindakannya dia ya. Dia selalu misalnya nih dalam bertindak, dia selalu menanyakan kepada kamu terlebih dahulu. Atau dia intinya dia selalu menghargai kamu. Kalau misalnya mau makan nih, kamu pergi nonton bareng sama dia gitu ya. Kita mau nonton apa nih? Atau mau makan gitu ya. Tadi aku ceritanya makan kok langsung ke nonton gitu ya. Jadi kamu mau nonton nih, terus ya dia selalu nanyain ke kamu, "Kamu mau nonton apa? Aku mau nonton ini. Kamu mau nggak?" Intinya saling memahami satu sama lain, saling mengerti. Oh ternyata dia butuh itu. Ya udah deh aku ikut aja gitu ya. Dia lebih membuat ya intinya lebih kayak mengalah aja. Demi kebahagiaannya kamu dia sering mengalah. Itu bentuk kehati-hatiannya dia menjaga perasaan kamu. Sama halnya mungkin mau makan ya. Aku mau makan itu, terus kamu makan itu enggak? Aku nggak suka itu. Gimana kalau makan ini? Nah, arti kata ada solusi lain dan itu membuat antara kamu dengan itu kayak, ya terima gitu loh. Nah, jadi itu bisa dikatakan orang yang mungkin layak buat kamu. Dia orang yang baik dan mungkin dia akan berpotensi menjadi jodoh kamu. Nah, seperti itulah yang mungkin, kamu harus melihat ya, kalau memang dia seperti itu ya ibarat kata kamu tidak akan salah pilih gitu, ya. Oke? Dan tinggal kamu bagaimana cara mempertahankan hubungan itu nantinya. Lanjut. Ada The Sun. Dia akan selalu menyinari kamu, dia akan selalu mengayomi kamu, dia akan selalu membimbing kamu ya. Kalau dia sudah misalnya dia laki-laki ataupun kamu perempuan ya sama aja ya. Kalau seseorang itu sudah membawa kamu, mengajak kamu kepada jalan yang benar ya, atau dia membimbing kamu kepada suatu kondisi yang mungkin lebih baik ya, arti kata dia adalah orang yang benar-benar tulus gitu loh. Dia seperti, sinar di dalam kehidupan kamu ya. Nah, ini yang terbaca dari energi seseorang itu. Dia selalu membawa kamu kepada suatu tempat yang lebih terang begitu ya. Arti kata itulah kondisi yang mungkin yang kamu dan dia harapkan ya. Intinya ada juga sih beberapa dari kamu dengan dia kayak, Aku nyaman sama dia, kemanapun pergi aku nyaman, aku seolah-olah kayak dituntun di sini," gitu loh, oke? Ya mungkin saja dia dewasa dari kamu atau mungkin ada perbedaan usia antara kamu dengan dia ya, begitu. Nah, antara kamu dengan itu selalu stabil, ya, emosinya stabil gitu ya, dia juga mungkin, dia bisa mengontrol semuanya ya. Apalagi mungkin di dekat kamu itu dia tidak suka emosi, tiba-tiba enggak gitu loh. Justru dia akan selalu meredam emosinya saat berada di dekat kamu. Karena kamu membawa ketenangan jiwa bagi dia, gitu loh. Membawa ketenangan dalam hidupnya dia. Jadi seolah-olah ada hidup dia tadi yang tidak karuan gitu ya, atau ada hidup dia yang tidak punya tujuan. Sekarang setelah kenal dengan kamu ya, dia seolah-olah punya tujuan nih. Nah, ataupun kamu ya sebaliknya. Karena ini juga bisa vice versa. Itu yang menggambarkan jika seseorang ini bisa menyetarakan hidupnya dengan kita atau intinya sama dengan kartu justice ya. Itu merupakan ya kebahagiaan akan ada di tangan kamu bersama dia nantinya, ya. Oke? Apalagi di sini yang akan terbaca? Ada Queen of Wands. Seseorang ini akan selalu bertindak. Ya apapun akan dilakukan untuk kamu. Apapun itu. Misalnya nih kamu lagi butuh ini, butuh itu gitu ya, atau kamu lagi punya masalah ya. Dia akan selalu menyelesaikan masalah itu bersama-sama dengan kamu. Dia akan selalu membantu kamu. Baik kamu dalam kesusahan ya, baik kamu dalam hal-hal yang mungkin melelahkan bagi kamu, dia akan selalu membantu kamu di sini. Oke? Nah, kita akan coba lihat di sini. Isi hati seseorang yang mungkin akan menjadi jodoh kamu di sini. Tanda-tanda. Tanda-tanda hati dia. Berkata apa di sini? Kita akan coba lihat ya. Oke. Kita akan coba lihat apa yang ada di dalam hatinya dia jika dia adalah jodoh kamu. Ada angka 15. You make me want to do bad thing. Ya. Dan dia seseorang ini kebalikannya ya. Aku ambil dari kebalikannya. Jadi kalau seseorang ini sudah membuat kamu tidak baik dalam kondisi yang tidak baik gitu ya. Sudah seseorang ini membuat kamu melakukan hal yang tidak baik gitu. Arti kata itu tidak baik. Tetapi seseorang yang mungkin akan menjadi jodoh kamu ya, dia akan selalu melakukan hal yang baik untuk kamu, ya. Dia tidak akan melakukan hal yang tidak baik terhadap kamu. Oke?
Nah, itu tanda-tanda yang lainnya. Nah, salah satu tanda-tanda yang positif itu ada I want you. Aku menginginkan kamu. Kalau dia sudah menginginkan kamu, otomatis ya dia akan memperjuangkan kamu, dia akan memberikan rasa nyaman kepada kamu ya. Dia akan mencurahkan semua rasa cintanya ke kamu ya. Dia akan selalu memfokuskan hidupnya ke kamu. Ya, itu dia. Itu saat dia menginginkan kamu. Oke. Ada word duha ya. Di sini aku melihat ya, terkadang ada kata-kata yang membuat dia itu kayak merasa sedih. Nah, tapi dengan kamu dia tidak akan melakukan hal itu. Dan seseorang ini akan menjaga benar kata-kata yang akan keluar terhadap kamu. Dia tidak akan sembarangan ngomong gitu loh. Dia tidak akan menyakiti kamu dengan kata-katanya dia gitu loh. Ya, intinya dia sopan lah ya. Oke. Maybe. Terkadang dia tidak akan merasa khawatir lagi dengan kamu. Ya terkadang kalau dia merasa khawatir, arti kata dia kalau dia meragukan kamu atau kamu meragukan dia, arti kata ya dia bukan yang terbaik. Tapi kalau ada seseorang itu kayak, "Oh, aku yakin nih kamu akan menjadi jodoh aku yakin aku bisa bahagia bersama kamu," ya semoga aja itu akan jadi jodoh kamu ya. You hurt me, but that's okay guys. Nah, di sini ada kamu menyakiti aku, tapi aku nggak masalah. Nah, jika seseorang ini kamu sakiti, dia tidak akan mempermasalahkan rasa sakit itu. Ya, karena dengan rasa cintanya itu ya, sehingga dia tidak merasa sakit gitu loh. Walaupun kamu sudah ngata-ngatai dia atau mungkin kamu sudah berbuat apa ya, buruk kepada dia ya, dan dia mungkin merasa ya, kamu menyakiti aku, tapi ya nggak apa-apa gitu loh. Karena aku cinta sama kamu, aku tidak akan menyalahkan kamu begitu. Jadi ada seseorang seperti itu ya, ada. Oke. You make my heart full. Jadi ada seseorang ini begitu ya membuat hatinya itu kayak penuh gitu, penuh dengan kamu. Hatinya itu penuh dengan kamu, ya kamu selalu ada buat dia, ya. Dia selalu ada buat kamu ya begitu. Itu yang dia rasakan di sekarang. Oke, kita akan coba lihat di sini seperti apa romansnya kamu bersama dia ya. Fokus ke kartu ini, bayangkan seseorang yang akan menjadi pasangan kamu ini, yang akan menjadi jodoh kamu. Oke. Di sini ya, dia seseorang itu tidak akan membohongi kamu. Kalau dia punya pasangan, dia akan berkata jujur gitu ya. Nah, tapi kalau seseorang itu udah membohongi kamu, ya kamu merasa kayak ada yang aneh dari dia, ya arti kata dia bukan jodoh kamu. Tapi seseorang akan menjadi jodoh kamu itu, dia akan benar-benar jujur kepada kamu. Kalaupun dia pernah menikah dulunya, tapi sudah terpisah, dia akan jujur. Aku pernah punya pasangan, dan aku mungkin punya anak ya. Di awal pertemuan dia akan mengatakan sejujurnya. Karena saat kita ingin berkomitmen, kita akan bisa memberitahu siapa dia, siapa kita gitu loh, dan dia juga bisa seperti itu juga gitu loh. Arti kata tidak ada hal yang ditutup-tutupi lagi. Tidak ada hal yang mungkin dirahasiakan lagi. Sehingga ya dengan adanya kekurangan dan kelebihan itu membuat kita bisa siap untuk melakukan komitmen nantinya. Ya ini. Jadi itu, kalau seseorang udah menanyakan kekurangan kamu, kelebihannya kamu ya, sudah mengatakan sejujurnya tentang dia ya, arti kata dia benar-benar menginginkan kamu untuk menjadi pasangannya. Oke? Walaupun terkadang kamu merasa kayak, kayaknya aku nggak suka deh sama dia gitu ya. Ada cinta yang bertepuk sebelah tangan. Namun ya, aku melihat jika ini jodoh, hati kamu akan dibolak-balikan. Ya, awalnya sih kamu nggak kepikiran nih untuk bertemu dengan dia, untuk bersama dengan dia. Kayaknya aku nggak suka deh sama dia gitu ya. Tapi waktu berkata lain nantinya. Mungkin setelah beberapa waktu kemudian, mungkin 1 minggu kemudian, 1 bulan kemudian ya, ada satu peristiwa yang membuat kamu akhirnya merasakan ada koneksi dengan dia. Nah, di situ kamu baru sadar. Terkadang cinta itu, jodoh itu tidak cepat ya untuk kita temukan, tapi dia akan mengalami proses ya. Terkadang ada proses yang panjang, tapi ada proses yang nggak terlalu lama gitu ya. Tapi di situ kita lah mencoba untuk bersabar. Oke, ini ada express your love. Jadi seseorang itu kalau dia benar-benar mencintai kamu, dia akan menunjukkan rasa cintanya ke kamu. Dia akan memberikan perhatian ke kamu ya. Dia akan selalu membuat kamu bahagia, dia selalu membuat kamu tersenyum, itu dia. Jadi seseorang itu akan selalu mengekspresikan rasa cintanya ke kamu. Itu bentuk cintanya ke kamu ya. Oke. Nah, di sini apa lagi? Ada free yourself. Jadi seseorang ini awalnya sih dia harus mencintai diri sendiri dulu. Jadi kalau dia sudah mencintai diri sendiri, ya otomatis ya cinta dia ke kamu itu akan besar.
dan kamu akan benar-benar kayak bisa menerima cintanya dia nantinya, ya. Ini, jadi carilah orang yang benar-benar mencintai diri dia sendiri. Contohnya apa? Kamu pasti akan menyadari, ya. Contohnya begini, dia misalnya dia itu kan punya penyakit asam lambung gitu ya, dan punya pantangan makan nggak boleh makan ini, makan itu. Nah, dia mencintai diri dia sendiri, sayang diri dia sendiri, dia tidak akan memakan apa yang memang tidak dibolehkan untuk dimakan gitu loh. Nah, jadi dia tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus dimakan oleh dia tahu gitu loh. Itu tanda dia mencintai diri sendiri, sehingga nantinya dia juga akan menjaga kamu dari hal-hal buruk, oke? Nah, untuk inisialnya, inisial dia siapa? Inisial seseorang yang mungkin akan menjadi jodoh kamu, oke? Ada QR, orang baru. Nah, beberapa dari kamu mungkin terkoneksi dengan orang baru di sini, karena sudah tidak ingin lagi ya, orang lama yang menyakitkan, orang lama yang melakukan, kesalahan yang berulang-ulang gitu ya. Jadi capek, capek sendiri. Jadi kamu lebih memilih orang baru ya. Ini temannya teman, I dan V. Ini, kamu mungkin dikenalkan oleh teman, temannya teman ya. Sehingga mungkin akhirnya di situ kamu melihat tanda-tanda pada dia. Jika kamu melihat tanda-tanda pada dia, otomatis mungkin saja dia orang yang terbaik dan ialah orang yang kamu cari. Nah, jika ada koneksi yang mungkin akan dimudahkan oleh Tuhan, semoga aja ya kamu akan dengan dia akan berjodoh. Amin. Ada J dan U, teman kuliah. Kamu dengan dia mungkin dulu pernah bersama-sama kuliah gitu ya, di fakultas yang sama. Ternyata ya takdir menyatukan antara kamu dengan dia lagi. Ini ada OS yang pernah berkhianat. Nah, mungkin saja kamu pernah menjalin satu hubungan mungkin dengan seseorang, ya, lalu terpisah, tetapi ternyata takdir mempertemukan kamu dengan dia lagi. Walaupun dulu pernah saling menyakiti, tapi rasa sakit itu akan hilang dengan sendirinya. Oke? Nah, di sini ada teman lama. Teman lama, kamu punya teman lama nih. Teman lama ini benar-benar membuat kamu kayak ngerasa ya sangat bahagia sekali, gitu ya. Dan itu yang membuat kamu kayak ngerasa, oh jangan-jangan ini jodoh aku gitu. Nah, kita akan coba lihat zodiak yang akan terkoneksi dengan kamu. Ada Sagittarius, ada Aquarius, ada Pisces, ada Aries, ada Gemini. Itu zodiak yang kuat koneksinya dengan kamu ya. Tapi ingat ya teman-temanku, jika di sini tidak ada zodiaknya tapi kamu merasa berjodoh dengan dia, ya bisa saja itu resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini. Jika ini adalah cerita kamu, oke? Nah, buat teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya buat teman-temanku semua. Sampai ketemu lagi. Dadah.